Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahiba wa tabi'a huda. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah Sekindari, hikmah nomor 68. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Yani innan nasa ala naw'ain. Sesungguhnya manusia itu ada dua macam. Pertama, qaumun, yaitu kaum, yakni atau minan nasi qaumun, Arabnya bisa begitu, ikut di antara manusia qaumun utawi kaum. Aqama kang menempatkan hum in qaum sapa al-haqqu, Allah yang maha benar, menempatkan li khidmatihi, mengering khidmah kepada al-haq, khidmah kepada Allah. Yang kedua, wa qaumun lan qaum ikhtassa kang mengkhususkan sapa Allah, mengkhususkan sapa Allah hum ing qaum. Yang kedua, bimahabbatihi, kelawan mencintai Allah. Di sini Profesor Dr. Yusri Rusdi Al-Hasani dalam syarah hikamnya Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-Athaiyah di halaman 217 beliau mengatakan bahwa kelompok pertama itu yang diberi kesempatan khidmah kepada Allah. Di dalam kegiatan apa mereka ini? Fil ibadati, ibadah, waz-zuhdi, kezuhudan diri, menjauhkan diri dari fitnah materi, fitnah duniawi, godaan duniawi, wazikri, berkhidmah dengan zikir, wasyami, wa qiraatil Qur'an, dan puasa serta membaca Al-Quran. Dengan rujukan siapa mereka ini memfokuskan waktu untuk khidmah kepada Allah, pengabdian kepada Allah? Kata Profesor Yusri, wa qudwatuhum fi dzalik sayyiduna an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan bagi mereka dalam perkara ini, semua perkara itu tadi yang disebutkan ibadahnya, ialah pemimpin kita Muhammad SAW. Alladzi kana yaqumul laila hatta tanfadira qadamah, yaitu Nabi Muhammad yang menunaikan berdiri malam hari, salat sampai bengkak kedua telapak kakinya.
Yang kedua adalah kelompok yang dikhususkan cinta Allah. Yaitu apa? Fa ibadatuhum qalbiyah. Maka ibadah mereka itu dengan hati. Apa yang didapat mereka? Al-ahwal. Perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kondisi spiritual yang berubah-ubah. Al-ma'arif, kema'rifatan, tetapi masih di jalan yang dibenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah menutup kullan numiddu haula'i wa haula'i min adha'i rabbik wa ma kana adha'u rabbika mahdura. Kullan ing kabeh numiddu aweh bantuan, aweh pertolongan sapa ingsun Allah. Haula'i ing ikilah orang-orang yang menginginkan ajilah duniawi yang segera. Wa haula'i lan ikilah orang-orang yang menginginkan akhirat. Min adha'i rabbika, sangking pemberiane pangeran ira. Jadi ini ayat Quran punya makna asli kemudian dipinjam ya sama Ibnu Athaillah istilahnya. Mengambil, kalau istilah ilmu Al-Qur'annya itu menggunakan takwil, ya, menggunakan takwil namanya. Bukan iktibas. Kalau iktibas itu biasanya syair. Tapi ini takwil, jadi menafsirkan makna asli itu tafsir, di luar makna asli ini takwil tapi niatnya meminjam. Semacam iktibas kalau syair itu. Yaitu Ibnu Athaillah mengelompokkan satu kelompok yang itu khidmah kepada Allah, yang satu kelompok yang cinta Allah. Nah itu diambilkan, meminjam ayat kullan nubiddu haula'i wa haula'i min adha'i rabbik. Maka kalau dipakai iktibas ini, haula'i ing ikilah kelompok yang khidmah Allah, wa haula'i lan ing ikilah kelompok yang cinta Allah. Wa ma kana lan ora ana apa adha'u rabbika, peparinge pangeran ira, ora ana iku mahduran, bisa dicegah. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah kepada siapapun yang ditempatkan oleh Allah di tempat yang berbeda-beda. Ada yang ditempatkan berkhidmat kepada Allah, ada yang ditempatkan ibadah hati, menerima ilmu, menerima anugerah. Itu tadi surat Al-Isra ayat 20. Sekarang akan saya sampaikan kasus-kasus berkhidmat kepada Allah dan kasus mencintai Allah. 1. Saya baca di dalam kitab Syarhu Shalawatil Awliya ala Khatimil Anbiya sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Yusri Rusdi. Sayyidina Ali suatu ketika beliau ini keluar dari rumah, tidak pernah meninggalkan jamaah, keluar dari rumah li sholatil fajri. Ini berarti orang sibuk ibadah. Jadi fokus ditempatkan Allah untuk berkhidmah ibadah. Fastaqbalahul iwazzu, di tengah-tengah jalan dihadang, dipapak sama angsa, yasihna fi wajhih, berteriak di depan wajah Sayyidina Ali. Orang-orang akan mengusir angsa-angsa tersebut. Kata Sayyidina Ali,
da'uhunna, biarkan mereka angsa, fa innahunna nawaih, mereka angsa itu akan meratapi sesuatu, maka sesungguhnya mereka akan meratapi. Wa kharaja, ali tetap keluar, fa usiba, mendapatkan musibah, dibunuh oleh seseorang. Nah, ini orang Sayyidina Ali dalam satu sisi berkhidmah kepada Allah, ibadah, menunaikan jamaah. Dalam satu sisi demi mencintai Allah, demi cintanya kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan meskipun beresiko terancam. Kebenaran ditegakkan oleh Ali demi cinta kepada Allah meskipun dengan resiko terancam sampai hingga terbunuh. Kasus kedua, saya baca dalam kitab Khasiyah Al-Bajuri. Ini kitab lokal, Khasiyah Al-Bajuri, Khasiyah Fathul Qarib, dari kitab Takrib, terbitan Indonesia sendiri ini ya, di jilid 1, yaitu di halaman 9 sampai 10. Menceritakan Abu Syuja, pengarang Takrib. Abu Syuja, pengarang Takrib. Abu Syuja ini dulunya menteri dan hakim tinggi. Wa wuliya al-qada summal wuzarah. Pernah menjadi hakim tinggi, pernah menjadi menteri. Wa kana lahu asyratu anfar yufarriquna 'alan nas. Abu Syuja ini mempunyai 10 orang yang ditugaskan membagikan sedekah kepada orang-orang. Wa yudkhifunahum, dan membagikan hadiah kepada orang-orang, bil hibati, dengan berbagai hibah. Bahkan Abu Syuja ini pengabdiannya berkhidmah kepada Allah, ibadah kepada Allah, duniawi tidak dicintai, hanya mahabbatihi, cinta Allah, sampai punya 10 orang untuk membagikan sedekah dan hibah. Bahkan di antara mereka 1 orang bisa menerima 120.000 dinar emas. Setelah itu summa sara zahidan lid dunya. Jadi ketika dia punya jabatan itu sudah mengindikasikan tipologi orang yang zuhud. Tetapi belum difokuskan ke zuhudannya itu, belum difokuskan untuk khidmah murni kepada Allah. Akhirnya beliau memilih untuk meninggalkan jabatan menterinya, meninggalkan jabatan sebagai hakim tinggi dan bertempat di Madinah. Wa aqama bil Madinah al-Syarifah, bertempat di Madinah yang mulia. Wa kana yakrusul masjid, dan menyapu masjid Madinah asy-Syarif yang mulia. Wa yus'ilul masabih, dan menyalakan lampu-lampu masjid Madinah. Wa yakhdumul hujrah asy-Syarifah, dan berkhidmah pada kamar yang mulia, yakni makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah, khidmah kepada Allah di masjid, nyapu masjid. Abu Syuja ini pengarang Takrib itu, Matul Ghayah, berkhidmah, asalnya menteri, hakim tinggi, nyapu masjid Madinah, menyalakan lampu masjid Madinah, membersihkan, menyapu, merawat makam Nabi Muhammad SAW. Wa asya mi'atan wa sittina sanah,
diberi Allah anugerah berumur 160 tahun. Wa asya mi'atan wa sittina sanah. Umurnya Abu Syuja ini 160 tahun. Walam yakhtalla lahu udwun minal a'dha. Tidak ada yang cacat satu organ di antara organnya Abu Syuja. Fasu'ila an sababi dzalik, maka ditanyakan tentang hal itu. Kenapa bisa terawat baik umur 160 tahun, organ-organnya masih bagus? Kata beliau, hafidnaha fis sighar, kami jaga sejak kecil, fa hafidhahallah fil kibar, maka dijaga oleh Allah sampai tua. Dan dimakamkan Abu Syuja di masjid yang dibangun sendiri. Pas kepala Abu Syuja dalam kuburan, yang masjid tempat sujudnya, tempat sholatnya, dia pakai makamnya sendiri, dikubur di situ. Dan pas kepala Abu Syuja ini dekat dengan kamar makam Nabi Muhammad SAW, hanya beberapa jangkah. Jadi salah sementara saya pernah menerangkan kalau makamnya Abu Syuja di dalam Masjid Madinah, bukan ya. Saya ralat, tapi itu di luar. Coba kepala Abu Syuja ini persis dekat dengan kamar makam Nabi. Nah, itu dulu. Nah, mungkin sekarang ini sudah masuk di arena masjid. Kalau sekarang ini sangat mungkin sudah masuk di arena masjid. Kalau dulu belum, ya. Ini orang yang berkhidmah kepada Allah dan mencintai Allah. Kasus 2. Kemudian kasus 3. Yaitu dari Syekh Yusri Rusdi. Dalam kitabnya Syarku Salawatil Awliya ala Khatimil Anbiya sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 179, di mana ada anak seorang ibu ditawan oleh Faranji Eropa. Kemudian sang ibu ini berlindung mohon pertolongan dengan izin Allah kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Dan dengan izin Allah, karena Syekh Ahmad Al-Badawi ini orang yang berkhidmah kepada Allah dengan ibadahnya, dengan zuhudnya, dengan tirakatnya, maka doanya makbul. Dan tidak lama kemudian anak perempuan ini didatangkan oleh Allah dalam keadaan masih dirantai di depan banyak saksi, ala ru'usil ashhad. Ini faedahnya orang yang berkhidmah kepada Allah. Kasus 3. Kasus yang keempat adalah orang yang menyesali duniawi, meskipun belum meraih duniawi, tapi kemudian menghadap kepada Allah dengan luar biasa. Mencintai Allah daripada duniawi. Saya baca dalam kitab Al-Muntadam. Al-Muntadam fi Tawarikhil Muluk wal Umam, karya Ibnul Jauzi, di jilid 5. Diceritakan di sini ketika Imam Sibawayh, seorang pakar nahwu, datang di Baghdad. Lama qadima Sibawayh Baghdad, fanadhara Sibawayh al-Kisaiya wa ashabah. Kemudian Imam Sibawayh ini berdiskusi, berdebat dengan Imam Kisai dan para muridnya. Falam yadhara alaihim. Kemudian Imam Sibawayh ini tidak bisa mengalahkan Imam Kisai dan muridnya. Lalu dia bertanya, siapa di antara raja yang mau kursus nahwu? Yakni gemar nahwu, suka ilmu nahwu, grammar bahasa Arab, dan mau memberi bayaran, siap mengkursus, memberikan privat.
Awalnya begitu Imam Sibawayh. Fasa'ala may yabdulu minal muluk wa yarghabu fin nahwi. Akhirnya ditunjukkan ada seorang raja Khurasan namanya Tolha bin Tahir. Itu penggemar grammar Arab, penggemar nahwu. Maka Imam Sibawayh berangkat untuk bertemu dengan Raja Tolha bin Tahir. Barangkali bisa memberikan studi nahwu, diajar oleh maha guru nahwu dunia, dan bersedia untuk memberikan sesuatu bayaran. Sampai di jalan, Imam Sibawayh sakit. Belum ketemu raja. Maradahu alladhi mata fihi. Beliau sakit hingga meninggal dunia. Maka beliau mendendangkan satu syair untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia. Jangan cinta duniawi, duniawinya belum terwujud, ajal sudah tiba. Fatamassala indal maut, maka beliau membuat contoh syair menjelang wafatnya. Yu'ammilu dunya litabqa lahu. Orang berangan-angan dunia supaya dunia tetap bagi dia. Famatal mu'ammilu, tapi yang berangan-angan mati duluan. Qoblal amali, sebelum terwujud angan-angannya. Subhanallah, sangat hebat pendidikan kesuhudan yang kita terima dari Imam Sibawayh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.